nama saya Rayu Desti Putri dari kelas 2 ATC BP 18010051049. Di sini saya akan menjawab soal antena. Yang pertama yaitu jelaskan prinsip radiasi antena, prinsip sebagai pemancar, dan prinsip penerimaan sinyal oleh antena. Yang pertama itu adalah prinsip radiasi antena, di mana muatan pada antena tidak bergerak sehingga tidak menghasilkan radiasi. Begitu juga untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap juga tidak dinantikan radiasinya. Tetapi kalau kecepatan gerakan muatan berubah untuk setiap waktu, maka akan terjadi radiasi. Sedangkan muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap, tetapi pada kawat yang bengkok juga akan terjadi radiasi. Pada suatu kawat lurus, tetapi muatannya juga bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka juga akan terjadi radiasi. Selanjutnya, prinsip penerimaan sinyal oleh antena. Umumnya antena terdiri dari elemen atau susunan bahan logam yang terhubung dengan saluran transmisi dari pemancar maupun penerima yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Misalnya, pada sebuah stasiun pemancar radio ini ingin memancarkan programnya, hal pertama yang harus dilakukannya itu adalah stasiun pemancar ini harus merekam musik atau menangkap suara melalui mikrofon sehingga mengubah suara menjadi listrik atau sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik tersebut akan masuk ke rangkaian pemancar untuk dimodulasi dan diperkuat oleh sinyal RF. Dari rangkaian pemancar radio ini, sinyal listrik akan mengalir ke sepanjang kabel transmisi antena hingga mencapai antenanya. Elektron yang terdapat dalam sinyal listrik tersebut bergerak naik dan turun sehingga menciptakan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio. Gelombang yang menyertakan program radio tersebut kemudian akan dipancarkan dan melakukan perjalanan secepat kecepatan cahaya. Ketika orang mengaktifkan radio, frekuensi pemancar ini di jarak beberapa kilometer ini akan mengirimkan gelombang radio yang mana akan melalui antena sehingga menyebabkan elektron bolak-balik. Kemudian energi listrik ini akan menyampaikan informasi pada penerima yang mengubah dari sinyal listrik menjadi sinyal suara. Selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian pola radiasi, cara pengukuran, dan penggambaran. Pengertian dari pola radiasi ini adalah pola radiasi dapat didefinisikan sebagai gambaran kekuatan atau penerimaan sinyal suatu antena dalam fungsi sudut. Main lobe atau main beam yang merupakan tegak lurus pada antena ini berkisar sekitar 0 derajat yang menunjukkan arah pancaran atau penerimaan maksimal dari antena. Sedangkan minor lobe ini ada lobe lain selain main lobe. Lebar dari sorotan antena ini disebut sebagai beamwidth atau half power beamwidth atau biasanya kita sebut dengan HPBW, yang merupakan lebar sudut pada setengah daya maksimum yang dapat dipancarkan atau diterima antena. Selanjutnya, pengukuran pada pola radiasi seperti pada contoh soal, yaitu N sama dengan 5, D sama dengan lambda per 2, dan theta sama dengan 60 derajat. Kita menghitung alfanya dulu, merumus min beta D cos 60 derajat. Terus cos 60 derajat itu didapatkan adalah sama dengan setengah. Kemudian dapatkan hasil akuratnya adalah min 0,5 V, sehingga beta D nya itu 2 V per lambda dikali lambda per 2 didapatkan V. Bisa dilihat hasil pola radiasinya seperti pada gambar. Soal nomor 3 yaitu menjelaskan front to back ratio dan jelaskan cara menentukan nilainya melalui pengukuran. Front back to ratio adalah perbandingan kuat pancaran pada arah depan dan belakang antena. Pada antena dengan pola radiasi dua arah, yaitu pada antena dipol, di mana kekuatan pancaran atau penerimaan arah depan dan belakang sama, maka FBR pada antena ini
sama dengan 1. Apabila arah depan mampu menerima sinyal sebesar 10 watt dan arah belakang 2 watt, maka FBR dari antena ini adalah 5. Selanjutnya itu adalah cara pengukuran front back to ratio atau biasa kita sebutkan FBR. Di sini ada dua rumus, yaitu FBR dengan satuan watt dan FBR dengan satuan dB. Bisa dilihat di sini FBR P0 derajat dalam satuan watt per P180 derajat dalam satuan watt. Yang kedua adalah FBR dalam satuan dB, yaitu P0 derajat dikurang P180 derajat. Bisa ditengok pada tabel. Di sini kita akan mengambil dalam bentuk pengukuran untuk FBR. Untuk vertikal itu FBR untuk P0 derajat dB-nya adalah min 32,7 derajat karena sudutnya pada 0 derajat. Dan untuk P180 derajat dalam bentuk dB yaitu sama dengan min 51,37, sehingga hasilnya yang didapatkan adalah 18,67 dB. Sedangkan untuk horizontal itu FBR-nya pada P0 derajat itu adalah 33,8, dan untuk P180 derajat dalam satuan dB-nya itu adalah min 55,15 dB, sehingga bisa kita dapatkan hasilnya yaitu 21,85 dB. Itu soal nomor 4, yaitu jelaskan half power beamwidth atau HPBW dan jelaskan bagaimana cara mendapatkan nilainya dari hasil pengukuran atau dari hasil penggambaran pola radiasi. Half power beamwidth ini merupakan lebar sudut pada setengah daya maksimum yang dapat dipancarkan atau diterima oleh antena. Akan melakukan pengukuran pada HPBW. Di sini adalah hasil uji gambar pada MATLAB. Terdapat yang pertama itu adalah U theta sama dengan cos theta cos 2 theta. Di gambar ini bisa kita lihat bagian HPBW-nya. Di sini kita tarik garis sehingga nanti kita menggunakan busur sehingga mendapatkan nanti derajat pada HPBW-nya adalah 55 derajat. Selanjutnya itu soal nomor 2, U theta sama dengan cos kuadrat theta cos kuadrat 2 theta. Hasil gambarnya seperti ini, sehingga HPBW yang akan dihasilkan nanti akan diukur dengan busur. Selanjutnya akan mendapatkan hasil 40 derajat. Soal nomor 5, yaitu jelaskan pengertian gain dan jelaskan bagaimana cara pengukuran gain. Pengertian gain adalah rangkaian elektronik yang merupakan perbandingan antara daya output dan daya input. Gain antena ini adalah perbandingan daya pancar suatu antena terhadap daya pancar antena referensi atau pertambahan daya yang diradiasikan pada arah tertentu dari suatu antena yang dibandingkan dengan daya yang diradiasikan pada arah yang sama oleh suatu antena referensi. Gain antena ini bisa juga kita sebut dengan power gain. Itu adalah pengukuran gain atau penguat antena. Di sini bisa kita tengok pada contoh untuk daya antena Yagi itu 50 watt dan untuk daya antena dipol 2 watt. Sehingga bisa kita gambarkan seperti ini. Kita masukkan pada rumus, yaitu gain sama dengan P out dalam bentuk watt dan P input dalam bentuk watt. P out ini merupakan antena Yagi, daya antena Yagi 50 watt. Sedangkan untuk P input itu daya dari antena dipol yaitu 2 watt. Bisa dilihat dalam perhitungannya itu 50 bagi 2 sama dengan 25 kali dari antena dipol. Selanjutnya untuk mencari gainnya kita memerlukan log. Maka di sini 10 log dari antena yang sudah kita hitung tadi 50 per 2 yaitu 25 kali, sehingga mendapatkan hasil 13,97, dan hasil ini membuktikan antena Yagi bisa menerima 2 kali dari antena dipol. Terakhir itu adalah soal nomor 6, jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan macam-macam polarisasi antena dan jelaskan bagaimana cara pengukuran polarisasi antena. Yang pertama itu pengertian polarisasi antena, di mana polarisasi ini gelombang yang diradiasikan oleh antena pada arah yang diberikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian pertama,
Gelombang elektromagnetik ini merambat berupa dua medan, yaitu medan listrik dan medan magnet. Untuk pengamatan polarisasi mengambil patokan arah medan listrik dari sinyal. Macam-macam polarisasi antena. Yang pertama itu polarisasi linear, di mana polarisasi linear ini jika vektor medan listriknya merambat pada arah yang tetap, bentuk medan vektor untuk antena apabila arah medan listriknya sejajar dengan sumbu Y, maka disebut polarisasi vertikal. Sedangkan apabila arah medan listriknya sejajar dengan sumbu X, maka disebut dengan pola radiasi horizontal. Kedua adalah polarisasi melingkar atau circular polarization. Jika kedua kutub antena dipol ini dibuat melingkar, maka akan dihasilkan polarisasi gelombang melingkar. Antena dengan polarisasi melingkar akan dapat diterima secara maksimum jika antena penerima juga mempunyai polarisasi melingkar. Tetapi antena dengan polarisasi melingkar ini tetap dapat menerima sinyal yang dikirimkan dengan antena berpolarisasi vertikal maupun horizontal. Tetapi terdapat kekurangan sebesar 3 dB bila dibandingkan penerimaan dengan antena dengan polarisasi melingkar. Adalah polarisasi eliptikal. Apabila selama merambat arah medan vektornya berubah dan magnitudonya juga berubah sehingga membentuk lintasan seperti elips, maka disebut polarisasi eliptikal. Untuk membedakan polarisasi melingkar dengan eliptikal, menggunakan perbandingan magnitudo pada sumbu X dan sumbu Y yang disebut dengan axial ratio atau AR, di mana antena melingkar perbandingan axial rasionya sama dengan 1. Sedangkan untuk antena linear itu axial rasionya jauh lebih besar dari 1. Pengukuran polarisasi antena. Untuk pengukuran polarisasi ini memerlukan antena yang mau diuji, yaitu antena under test dan antena penerima atau test probe. Antena yang diuji biasanya terhubung pada RF generator sehingga ada gelombang yang dipancarkan, dan antena penerima terhubung pada spektrum analyzer yang diputar pada arah XY sehingga menghasilkan dan bentuk linear seperti ini dan bentuk eliptikal seperti ini, sedangkan bentuk sirkular seperti ini. Sekian dari jawaban soal UTS antena saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.